Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Putri dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep hak asasi manusia dan demokrasi. 2. Demokrasi. Demokrasi menurut makna katanya berasal dari demos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana segenap rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Secara sederhana, menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat karena semua pemerintahan apapun bentuknya pasti berasal dari rakyat. Dan karena sebuah pemerintahan otoriter bisa juga berbentuk baik untuk kepentingan rakyat, jadi hanya pemerintah oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi. Kebijakan terhadap HAM. Sebagai salah satu negara muslim, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia atau HAM sejak awal kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara eksplisit menyebutkannya. Hanya saja pada masa lalu terdapat perbedaan penafsiran pemerintahan terhadap HAM yang terkait dengan kecenderungan politiknya. Pemerintahan Orde Baru memahami HAM dalam konteks masyarakat Indonesia yang integralistik, yang tidak terlepas dari upaya-upaya untuk membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Karakterisasi ini pertama kali diungkapkan Suepomo pada sidang BPU PKI tahun 1945 untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan kesatuan hidup, yang antara lain termanifestasi dalam bentuk tiadanya dualisme antara negara dan masyarakat, serta antara hak-hak asasi dan kebebasan individual berhadapan dengan negara. Munculnya era reformasi menyusul jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto pada tahun 1998 ditandai sebagai titik awal dari transisi menuju demokrasi yang substansif di Indonesia. Presentasi tentang kekejaman hukum Islam. 1. Penilaian kejam terhadap hukum pidana Islam. Kritik terhadap hukuman dalam Islam bisa juga disebabkan karena tidak disadarinya alasan spiritual dari hukuman itu. Hukuman tidaklah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang pada orang lain, melainkan suatu pelaksanaan dari ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya. Ketaatan kepada hukum Allah adalah karakter dasar bagi masyarakat muslim yang benar. 2. Penggolongan hukum. Hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama, didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lain. Dalam hal ini ada 4 jenis hukuman. A. Hukum pokok, misalnya hukum untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. B. Hukum pengganti, merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. C. Hukum tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. D. Hukum pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Sekian dari presentasi saya. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.